Halo guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the World. Balik lagi di YouTube aku. Kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika interview di rumah sakit dengan posisi sebagai bidan. Nah, bagi Pak kalian yang sudah lulus ataupun yang sedang mencari pekerjaan dengan tamatan sebagai seorang bidan, yuk pantengin terus channel ini karena kalian akan mendapatkan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di rumah sakit. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentunya sudah saya bilang seperti di awal, seperti video-video sebelumnya, saya kumpulkan setelah berdiskusi dengan teman-teman bidan yang di PK ataupun di Perina di rumah sakit tempat saya bekerja ya, karena tentu juga hal ini sudah saya saring mana yang sering muncul karena setiap interviewer dan setiap bidan-bidan yang diinterview juga sebagian itu juga ada yang berbeda. Nah, tapi hal tersebut sudah saya rangkum dan ini sebagai referensi kalian jika kalian sedang menunggu ataupun ingin melamar pekerjaan di rumah sakit sebagai posisi bidan ya. Karena balik lagi pertanyaan-pertanyaan ini tidak sifatnya baku ya, tapi sering muncul. Oke. Teman-teman saya juga pernah bilang bahwasannya di awal itu pasti prolognya itu pertanyaan-pertanyaan umum ya, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu apa yang Anda ketahui tentang rumah sakit ini dan bla bla bla. Nah, jika kalian pengen tahu detail silakan lihat di video-video saya yang sebelumnya. Nah, tapi ini adalah ke inti dari pertanyaan bidan itu sendiri ya, supaya video ini tidak terlalu lama dan Anda terlalu boring. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa itu mutu pelayanan kesehatan? Nah, di sini Anda bisa jelaskan dan cari sendiri apa materinya di internet. Mungkin Anda juga sudah tahu, apalagi fresh graduate. Sebenarnya, mungkin materi kalian pada saat kuliah juga pasti diajarkan oleh dosen ya, bagaimana mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Saya sebagai orang awam yang bukan dari medis, saya kurang paham detail bagaimana mutu pelayanan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana menurut Anda mutu pelayanan kesehatan kebidanan saat ini? Nah, mungkin kalian bisa menganalisis tentang kasus-kasus kebidanan saat ini, mungkin kesejahteraannya mungkin, kemudian lagi SOP kebidan yang terbaru, pasti kan ada yang pasti ada pembaruan ya. Setiap ilmu juga pasti ada pembaruan. Nah, mungkin Anda bisa diskusi dengan teman-teman yang tergabung di IBI, Ikatan Bidan Indonesia dan sebagainya, apa saja pembaruan dari SOP kebidanan sendiri mutu pelayanan kebidanan itu sendiri. Saya juga tidak tahu paham detail. Jadi mohon maaf tidak saya kasih tahu detail ya, seperti itu. Yang kedua, apa saja keterlambatan dalam pencapaian standar pelayanan mutu kebidanan? Nah, bagi kalian yang baru fresh graduate gitu ya, mungkin Anda bisa diskusi sama senior-senior kalian ya, bagaimana mutu pelayanan standar dari itu sendiri. Nah, mungkin ada juga studi kasus yang bisa Anda korek, Anda analisis, sehingga menjadi keterlambatan dalam mencapai mutu kebidanan saat ini. Mungkin salah satunya adalah bagaimana cepat tanggap bidan ketika ada orang datang ke kliniknya atau ke RS, seperti itu. Jadi banyak hal yang Anda harus gali, tidak hanya melalui channel ini ya. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Anda harapkan untuk pasien maternity atau kebidanan di RS kami. Nah, jadi kalian bisa mengutarakan mungkin harapan-harapan Anda juga yang masuk akal, yang dapat memajukan RS itu seperti apa. Jadi Anda bisa mungkin membuat strategi, dalam artian strategi maksud saya adalah tentang pelayanan itu sendiri yang humanis, yang cepat ya, namanya juga orang melahirkan pasti kecepat tanggapan itu akan diperlukan. Nah, itu yang diharapkan oleh HRD. Jadi jangan sampai Anda tidak memberikan pelayanan yang sempurna, bukan sempurna juga ya, yang paripurna lah ya, yang paripurna untuk pasien-pasien di rumah sakit itu sendiri ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang sering muncul ketika interview di rumah sakit posisi bidan adalah tolong Anda jelaskan cara penanganan pasien Anda dalam kasus SC. Nah, jadi HRD ingin mungkin tahu apa aja sih kiat-kiat Anda, cara-cara Anda
dari awal Anda menangani pasien ini sendiri ya, mungkin dimulai dari pasien datang di IGD, melalui teman-teman IGD konfirmasi ke PK. Nah, jadi itu urutan-urutan tersebut yang Anda harus jelaskan kepada interviewer sehingga mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi mereka. Karena balik lagi ya, bidan ini sering dikomplain juga karena kenapa saya bilang gitu, terkadang bidan juga bukan bidannya tapi pasien juga mungkin pengen cepet, anaknya pengen selamat dan sebagainya. Karena apalagi dengan SC ya mohon maaf mungkin istilah kata SC itu adalah mempertaruhkan nyawa ya. Jadi kalau bidannya kurang cepat tanggap pasti akan banyak mengalami komplain seperti itu. Karena orang pengen selamat, baik itu keluarganya pasti pengen selamat, antara bayi dan ibunya itu pengen selamat ya. Mungkin itu saja ya sebagai acuan kalian. Thank you for watching.